أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semuanya untuk kembali mengkaji daripada kitab Mawa'idus Sahabah atau Mawa'idus Sahabah, yang alhamdulillah Allah tetap berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang telah kita usahakan dengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat-nikmat itu, baik nikmat sehat maupun juga nikmat kesempatan, ini semuanya menjadi pemberat timbangan dan menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita telah menggunakan waktu kita, umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan atau dalam hari-hari kita menjalankan amal, menjalankan aktivitas dari berbagai macam kesibukan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk kita condong hatinya datang kepada majelis ilmu. Ini merupakan nikmat dari Allah dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih kita agar senantiasa istiqomah dalam majelis ilmu untuk menghilangkan rasa yang dinamakan jahil atau dinamakan kebodohan di dalam diri kita. Karena sesungguhnya indikator tanda bahwasanya orang memiliki keikhlasan dalam menuntut ilmu atau datang ke majelis ilmu, dia ingin mengetahui daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian itu muncul dari keinginan untuk dia menghilangkan perasaan atau kebodohan di dalam dirinya, sehingga indikator dia dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu adalah dia atau mereka yang ingin kebodohannya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji kitab Mawa'idus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Umar ibn Abdillah Al-Muqbil, yang mana kita sampai pada bab tamhid atau kita sampai pada pengantar daripada kitab ini, yang insya Allah kita akan membahas pada kesempatan malam ini adalah tentang orang-orang yang mencacati sahabat dan bagaimana ahlu sunnah wal jamaah bersikap terhadap posisinya terhadap sahabat. Kita lanjutkan, kita sampai pada halaman ke-17. Kita sampai pada perkataan Al-Imam Al-Jalil Abu Zur'ah
radhiyallahu anhu, rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan Al-Imam Al-Jalil Abu Zur'ah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang orang-orang yang mencela atau mencacati atau menjadikan mencari-cari aibnya para sahabat. Sehingga beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Beliau mengatakan, jika seseorang di antara kalian melihat ada seorang mencacati atau mengurangi atau menjadikan aib pada salah seorang sahabat, fa'lam, maka ketahuilah annahu zindiq, dia itu adalah orang zindiq. Wa dzalika anna ar-rasul, demikian sesungguhnya Rasul, indana haqqun, bahwasanya Rasul pada diri kami, haqqun, adalah orang yang benar dan membawa kebenaran. Wal Qur'ana haqqun, dan Al-Qur'an itu juga benar, membawa kebenaran. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh orang yang menunaikan menyampaikan kepada diri kita ini, baik itu Al-Qur'an maupun sunnah, itu adalah para sahabat. Sehingga orang-orang yang mencacati sahabat, orang-orang yang mencari-cari aib sahabat, sehingga mengatakan sahabat itu salah, sahabat bahkan mengatakan sahabat itu telah kafir, maka mereka ingin sebenarnya syariat ini dibatalkan, karena tidak akan mungkin syariat ini sampai kepada diri kita kecuali dengan perantara sahabat. Sehingga ketika ada orang yang mencacati sahabat, sebenarnya mereka itu ingin membatalkan atau bahkan mencacati syariat ini, karena syariat ini yang membawa adalah para sahabat. Sehingga dikatakan mereka itu adalah yang membawa Al-Quran, membawa sunnah, yaitu para sahabat. Wa innama, dan sungguh mereka itu yuriduna ayyajrahu syuhudana, dan mereka itu ingin jarah itu membuat luka kalau dalam bahasa letterletnya. Sungguh mereka itu menginginkan cacat, menginginkan kecacatan pada apa yang kita saksikan daripada Al-Quran dan Sunnah, yang kita jadikan pedoman sebagai menjalankan syariat ini. Wa yubtiluna al-kitab wa sunnah, sehingga dia ingin membatalkan kitab dan membatalkan as-sunnah. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah, dan yang paling awal mereka ingin cacati adalah mereka ingin mencacati sahabat. Sehingga dengan mencacati sahabat, mereka akan dengan mudah mengatakan batalnya Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagaimana orang-orang zanadiqah, orang-orang Rafidah, orang-orang yang membenci para sahabat dari kalangan Rafidah, dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah, mereka mencela sahabat. Abu Bakar dicela, Umar dicela, bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, waliyadzubillah, dikatakan oleh mereka bahwasanya Ibunda Aisyah adalah pelacur. Waliyadzubillah. Untuk apa mereka mengatakan seperti ini? Untuk mencacati Al-Quran, untuk mencacati Al-Hadis, dan untuk membatalkan syariat ini. Itu tujuan mereka. Sehingga ketika sahabat dicacati kehormatannya, dicari aibnya, kesalahannya, kemudian sampai pada tingkat mengkafirkan, maka itu adalah cara mereka untuk membatalkan Al-Quran maupun As-Sunnah. Waliyadzubillah. Karena itu salah satu daripada sebab Al-Quran datang kepada kita, tidak lain dan tidak bukan itu karena perantara para sahabat, sehingga bisa kita
sekarang dapati dan bisa kita pelajari itu tidak lain dan tidak bukan karena peran para sahabat. Kemudian dilanjutkan perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal, "Waman intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu li hadatsin kana minhu aw dzakara musawiyah." Dan barang siapa yang menjadikan pada diri salah seorang sahabat itu adanya aib, adanya kekurangan, atau bahkan salah satu mereka itu dibenci karena sesuatu kejadian, karena sahabat itu mungkin terjadi di tengah-tengahnya itu suatu fitnah, ya. Dan kita ketahui bahwasanya sahabat itu tidak seperti Rasul. Sahabat itu manusia biasa, ya, tidak seperti Rasul yang maksum, yang ketika salah langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat adalah manusia biasa yang mereka dengan manusiawinya dia atau mereka para sahabat bisa melakukan salah, sehingga ketika ada kesalahan sedikit, walaupun terkadang kesalahannya itu sudah dibersihkan oleh Allah, sebagaimana kesalahan sebenarnya bukan kesalahan, ya, fitnah yang terjadi kepada Ibunda Aisyah, ya, di peristiwa bahwasanya Ibunda Aisyah difitnah telah berzina, maka dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sehingga satu kejadian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan ternyata itu hanyalah fitnah, maka ya, para orang-orang yang tidak suka dengan Ibunda Aisyah atau sahabat yang lainnya akan menjadikan satu peristiwa ini menjadi sesuatu hal yang mereka nanti jadikan sebab untuk membenci Ibunda Aisyah. Begitulah ya orang-orang yang membenci para sahabat. Dikatakan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang mencari aib, mencari celah, sehingga membenci salah seorang sahabat karena adanya satu peristiwa, ya, atau mereka itu menyebutkan keburukannya, maka mereka disebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, dia adalah mubtadi'an, dia adalah orang-orang yang pelaku bid'ah, hatta yatarajjama, sampai dia kembali, hatta yatarohama, sampai dia kembali berkasih sayang alaihim, atas mereka para sahabat. Mereka itu dikatakan ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah, ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertingkat-tingkat. Ada bid'ah itu bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai pelakunya itu dikatakan kufur, seperti bid'ahnya orang-orang yang Rafidhah, maka dikatakan orang Rafidhah sampai pada tingkat kekufuran. Nanti ada penjelasannya. Ada bid'ah yaitu muharramah, bid'ah itu diharamkan, tidak sampai pada tingkat kekufuran. Ada juga bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci. Itulah tingkat kebid'ahan. Maka di sini ketika dikatakan mubtadi'ah, ini bisa sampai tingkat bid'ah mukaffirah, yaitu bid'ah yang sampai pada tingkat ya mengkafirkan, ya, atau orang yang melakukan ya perkara ini mencacati sahabat bisa sampai pada tingkat kekufuran. Ya. Baik, kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan fi man za'ama, terhadap orang yang menuduh, ya. Ibnu Taimiyah ingin mengatakan terhadap orang yang senantiasa menuduh, yaitu apa? Annahum irtaddu ba'dar rasul, barang siapa yang menuduh di antara mereka yang menuduh para sahabat itu telah murtad setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa nafaron qalilan, kecuali beberapa sahabat saja, la yablughuna bid'ata asyra nafsan, yang mana mereka itu hanya sedikit saja yang tidak dikafirkan, sekitar belasan orang saja dari para sahabat. Au annahum fasaqu amatuhum, atau mereka itu menganggap bahwasanya para sahabat itu telah fasik. Fahada la raiba aidon fi kufrihi,
Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Maka yang seperti ini, orang yang menuduh para sahabat itu telah murtad atau menuduh para sahabat itu telah melakukan kefasikan, maka tidak diragukan lagi, mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang telah kufur. Tidak diragukan lagi tentang kekufuran orang yang menganggap bahwasanya sahabat itu telah murtad. Ya. Hanya sebagian saja yang dikatakan para sahabat itu masih dalam keadaan muslim, yang lainnya kufur. Maka seperti ini, atau yang lainnya murtad, maka yang seperti ini, orang yang menganggap seperti ini, dia telah terjatuh kepada kekufuran. Apa sebabnya? Dikatakan fa innahu mukadzibun lima nassa al-Qur'anu fi ghairi mawdi'in minar ridha. Karena dia telah mendustakan sebagian dari apa yang telah dinaskan oleh Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an telah menetapkan bahwasanya Allah itu meridhoi mereka. Ya, sebagaimana dalam surat Taubat ayat 100. Ya, radhiyallahu anhu wa radhu'an. Ketika Allah saja mengatakan dalam surat At-Taubah bahwasanya Allah itu ridha terhadap sahabat, kemudian ada orang mengatakan bahwa sahabat telah murtad, itu sama saja telah mengkufuri apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dipahami? Jadi kenapa alasan Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang mengatakan sahabat telah murtad itu adalah kufur? Karena dia seakan-akan telah mendustakan satu ayat atau banyak ayat, yaitu tentang keridhaan Allah terhadap sahabat. Ya. Dan kufur atau tidak meyakini satu dari ayat Al-Quran itu adalah seperti tidak meyakini seluruh Al-Quran. Ya. Bal man yashukku fi kufri misli hada. Bahkan beliau sampai mengatakan, barang siapa yang masih ragu-ragu terhadap pengkufuran yang semisal ini, fa inna kufrahu muta'ayyinun, dikatakan kembali. Maka kekufuran orang yang mengatakan bahwasanya sahabat itu telah murtad itu harus tentu adanya. Ya. Karena apa tadi? Seakan-akan atau dia itu telah mendustakan banyak ayat tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat. Fa inna madmuna hadhil maqalah anna naqalatal kitabi wa sunnah kuffarun aw fusaqun. Kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, karena di dalamnya itu terkandung orang yang menyampaikan kitab dan sunnah kepada kita itu telah kufur dan telah fasik. Jadi kata beliau, kenapa dikufurkan? Karena seakan mereka juga meragukan kitab dan sunnah. Karena yang membawa kitab dan sunnah untuk datang kepada kita itu yaitu para sahabat. Sehingga ketika meragukan pembawa Al-Quran, pembawa As-Sunnah, yaitu generasi terbaik, sama saja dia telah mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Ini alasan kedua. Satu alasan adalah mendustakan berbanyak ayat tentang sahabat, bahwasanya Allah itu ridho terhadap sahabat. Yang kedua, telah mendustakan naqalah. Naqalah itu periwayatan daripada Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan Al-Quran dan Sunnah ini diriwayatkan oleh orang-orang yang kufur, orang-orang yang fasik. Maka tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan ketika ada kepercayaan yang semacam ini, maka kepercayaan semacam ini bisa terjatuh kepada mubtadi'an mukaffirah, yaitu jatuh kepada kebid'ahan yang bisa sampai pada tingkat kekufuran. Nah makanya ya, pemahaman Rafidhah, yaitu pemahaman tentang pengkafiran para sahabat itu disebut juga pemahaman yang tingkatannya itu sampai mukaffirah. Bagi orang yang menyangka sahabat itu telah kufur, itu adalah benar adanya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Itu alasannya. Jadi orang-orang yang membawa Al-Quran dan Sunnah kepada kita para sahabat, ketika dikatakan mereka itu telah murtad atau telah kufur,
maka konsekuensinya dia telah juga mengatakan Al-Quran dan Sunnah juga tidak valid, diragu-ragukan, dan yang seperti ini tidak mungkin. Ya. Selanjutnya masih perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa anna hadzal ummah allati hiya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Padahal sahabat itu disebut dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Allah saja memuji, Allah saja memberikan keridhaan, kok orang-orang ya mengatakan bahwasanya sahabat itu telah murtad, maka jelas ya itu adalah kesalahan yang sangat jelas dan sangat besar. Wa khairuha huwal qarnul awwal. Dan padahal sebaik-baik umat itu adalah umat yang pertama, yaitu umat daripada sahabat. Kana amatuhum kuffaron aw fusaqan. Bagaimana bisa mereka itu dikatakan orang-orang kufur, orang-orang fasik? Wa madmunuha anna hadhil ummah syarrul ummah. Maka konsekuensinya ketika dikatakan mereka itu kufur atau fasik, maka akan menimbulkan konsekuensi bahwasanya umat saja yang terdahulu yang dekat dengan Rasul saja kufur dan fasik, bagaimana dengan kita? Maka jelas ini juga tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Maka tidak akan sesuai dengan kenyataan. Yang seperti ini berlaku konsekuensi, berarti umat setelahnya lebih buruk lagi. Jadi tidak akan mungkin. Wa anna sabiqi hadhil ummah hum syararuha. Karena orang-orang yang terdahulu dari umat ini adalah umat yang paling buruk, dan ini tidak mungkin. Wa kufru hadza mimma yu'lamu bil ittirar min ad-dinil Islam. Dan semuanya ini adalah segala sesuatu yang bisa, yang harus, yang tentu, ya, tidak mungkin tidak orang lain mengetahuinya, ya. Maka disebut dengan mimma yu'lamu bil ittirar min dinil Islam. Sesuatu yang harus dan tentu, yang harus dipahami dalam agama Islam, yang tidak mungkin orang tidak tahu. Ya. Jadi inilah yang menjadikan mereka itu menjadi kufur, orang-orang yang menyatakan para sahabat telah murtad atau telah kufur karena anggapan ini. Ya. Walihada tajidu amata man dhahara anhu syai'un min hadhil aqwal fa innahu yatabayyanu annahu siddiq. Maka engkau akan mendapati bahwasanya apa yang nampak dari pemahaman mereka, dari perkataan mereka, maka jelas mereka itu termasuk zindiq, orang-orang zindiq. Ya, wa amatuz zanatiqah innama yastatiruna bimadhhabihim. Dan kebanyakan seluruh umat-umat zindiq itu mereka berlindung di madhab mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menampakkan bagaimana keburukan mereka. Ya. Ini perkataan dari pada Ibnu Taimiyah. Dipahami ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebenarnya adalah letak akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami para sahabat. Kalau panjenengan sebelumnya pernah mengkaji kitab ya akidah wasithiyah itu, maka lebih jelas ya bahwasanya di situ letak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang ya menghargai para sahabat, orang-orang yang menghormati para sahabat, tidak mencela para sahabat, satu pun tidak dicela. Ya, walaupun mungkin terjadi di antara para sahabat itu sesuatu kejadian yang mana kejadian itu ya menjadi fitnah di antara mereka, tapi tidak mengurangi rasa ya keredoan kita terhadap mereka, rasa penghormatan kita terhadap mereka. Yang pertama yang perlu kita sadari adalah bahwasanya mereka itu tetap manusia biasa. Ya, tidak mengerti hal yang gaib. Ya, tidak mendapatkan wahyu seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung diingatkan oleh Rasul tidak langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Rasul. Kalau waktu Rasul masih hidup, langsung yang ingatkan Rasul.
Tapi ketika Rasul sudah wafat, maka terjadi apa yang terjadi sebagaimana dalam perang Jamal misalkan antara Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ya dengan pasukan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu semuanya adalah murni fitnah di kalangan mereka. Namun dengan terjadinya fitnah tersebut tidak menjadikan kita benci kepada Ali atau bahkan benci kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya kita hormati ya. Termasuk ya yang dibenci oleh kalangan orang-orang Rafidhah itu adalah Umar ibn Al-Khattab ya. Karena di kekuasaan beliau ya, kita sedikit ya bercerita tentang bagaimana Rafidhah ini kenapa benci terhadap Umar bin Al-Khattab. Di antaranya adalah karena di masa Umar ya, Umar berhasil ya, menaklukkan Persia. Sedangkan ya, basis mereka itu memang ada di Persia. Sehingga mereka ya terlebih ya kepada sahabat-sahabat yang lain yang mereka paling benci adalah yaitu Umar bin Al-Khattab. Ya, ketika kita saksikan laknat mereka kepada sahabat ya, misalkan sahabat yang lain itu cuma dilaknat 1 kali, maka Umar itu dilaknat di setiap kali. Ya, ini bukti bahwasanya mereka mempunyai semacam kebencian tersendiri terhadap Umar ibn Al-Khattab. Ya. Demikian juga sahabat yang lain ya, itu dikafirkan oleh Syiah Rafidhah. Waliyadzubillah. Ya, semoga kita terjaga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang meridhai para sahabat, menganggap sahabat adil, ya, rahmat terhadap mereka, hormat kepada mereka, tidak mencacati, walaupun ya terjadi sesuatu hal yang sudah terjadi, namun semua itu tidak mengurangi kehormatan kita atau hormat kita kepada para sahabat. Terakhir kita ambil perkataan Imam Malik untuk menjadikan penguat ya. Setelah itu kita akan masuk kepada profil atau biografi daripada Abu Bakar As-Siddiq ya. Sebagaimana dikatakan lagi oleh Imam Malik ya. Jadi imam-imam tadi, imam-imam terdahulu, imam ahli sunnah wal jamaah paham betul ya terhadap cara menghargai sahabat. Beliau mengatakan wa min taqiqi, ini diambil dari pemahaman Imam Malik. Wa min taqiqi fahmi al-Imam Malik rahimahullahu taala lil Qur'ani annahu qala fi qouli ta'ala anis sahabah. Bahwasanya beliau pernah mengatakan sesuatu hal tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatah ini. Beliau mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Sehingga sampai pada ayat atau pada potongan ayat liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu adalah orang-orang yang asyiddah, orang-orang yang keras terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir. Kemudian dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatih ayat 29 itu liyaghidha bihimul kuffar. Ya. Karena itu para orang-orang kafir itu membenci para sahabat. Sehingga kesimpulannya jadi tidak akan ada orang yang membenci para sahabat kecuali dia itu adalah orang-orang yang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Ini juga menjadikan pemahaman bahwasanya orang-orang yang membenci sahabat itu adalah orang-orang yang kufur. Dalilnya dalam surat Al-Fatih ayat 29. Liyaghidha bihimul kuffar. Karena yang membenci sahabat itu adalah orang-orang kafir. Maka Imam Malik mengatakan man asbaha minan nas fi qablihi ghaidun ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad asabathu hadhil ayah. Maka barang siapa yang di dalam hatinya itu terdapat kebencian pada salah seorang sahabat saja,
maka seakan-akan dia itu terkena ayat ini. Karena apa? Dia tidak mungkin membenci sahabat kecuali dia adalah orang kafir. Di dalamnya dikatakan liyaghidha bihimul kuffar. Karena orang-orang yang membenci sahabat itu adalah orang yang kufur. Demikian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan terakhir kita yang terdapat dalam pendahuluan atau pengantar sebelum kita masuk kepada nasihat-nasihat para sahabat. Ya, Masya Allah, Syekh Umar ibn Abdillah Al-Muqbil ini sebelum kita menerima apa yang nanti disampaikan oleh para sahabat, kita diminta dulu pertama mengerti kedudukan sahabat, kedua kita jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak mengenal sahabat sehingga diantaranya ada pemahaman yang salah. Kita juga diberikan cara agar kita berada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang menghormati para sahabat, tidak mencela sahabat, bahkan tidak mengkafirkan para sahabat. Untuk kemudian nanti kita akan diberikan mau'izah, diberikan wejangan-wejangan dari para sahabat. Sekarang kita ke halaman 19. Kita ke halaman 19. Min mawa'idis siddiq, di antara mau'izah atau wejangan-wejangan as-siddiq. Ini adalah gelar daripada Abu Bakar as-Siddiq. Di antara gelar Abu Bakar as-Siddiq yaitu dikatakan as-Siddiq karena beliau adalah orang yang senantiasa membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan senantiasa membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat mungkin di antara para sahabat itu juga meragukan apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam peristiwa Isra Mi'raj. Baik, beliau Syekh Umar ibn Abdillah Al-Muqbil menukil beberapa catatan-catatan tentang biografi atau profil daripada Abu Bakar as-Siddiq. Innahu khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengganti pas. Pengganti Rasul itu yang disebut dengan khulafaur rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Namun yang mengganti Rasul, betul-betul mengganti setelah Rasul, itu adalah Abu Bakar as-Siddiq. Sehingga julukannya adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam Tarikhul Islam yang disebutkan oleh Abu Bakar ibn Ayyash. Nama beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Wasmuhu Utsman ibni Amir al-Qurashi at-Taimiyah, yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abdullah. Sedangkan nama bapaknya adalah Utsman. Yang dikenal dengan Abi Quhafah. Yaitu Al-Qurashi, beliau dari Quraisy, At-Taimi dari suku Taim, Taimi. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi marrah. Beliau ini bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat paling dekat dan sahabat paling mulia. Tidak ada sahabat yang paling mulia, itu adalah kecuali Abu Bakar as-Siddiq. Maka para ulama mengatakan orang yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam di umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Abu Bakar as-Siddiq, kemudian Utsman, kemudian ikhtilaf para ulama apakah Utsman dulu atau Ali dulu. Itu diantara sahabat-sahabat yang mulia, dan urutannya seperti itu. Wulida bi Makkah, beliau lahir di Mekah. Wa nasha'a sayyidan min sadati Quraisy, beliau ini termasuk penghulu tuannya
dari tuan-tuan orang Quraisy. Beliau ini dari kalangan terpandang. Ya. Beliau dari kalangan terpandang. Wa ghaniyan min kibaril murisihim. Bahkan beliau ini pemilik harta, orang kaya, dari pembesar-pembesar dari orang-orang kaya. Ya. Sehingga ketika nanti kita akan tahu bahwasanya beliau itu membelanjakan hartanya itu untuk membebaskan budak. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Masya Allah. Dan harga budak itu tidak murah ya. Dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian dibebaskan. Masya Allah. Maka beliau itu ghaniyan min kibari murisihim, di antara pembesar-pembesar orang yang memiliki harta. Wa aliman bi ansabil qabail. Ini kekhususan Abu Bakar, Masya Allah. Dan beliau ini adalah orang yang paling mengetahui tentang nasab-nasabnya qabilah-qabilah. Ya, di antara tradisi yang baik itu sebenarnya adalah tradisinya orang Arab terdahulu itu, mereka senantiasa menghafalkan nasab. Ya. Ini adalah tradisi Arab dahulu, namun termasuk kebaikan yang nantinya kebaikan ini masih dianggap oleh Islam sebagai sebuah kebaikan, yaitu memegang nasab. Tujuannya bukan berbangga-bangga, tapi tujuannya adalah agar mereka itu memiliki keluarga yang nanti bisa menjadikan mereka, membela mereka dan seterusnya ya, dari keluarga. Ya. Dan juga menjaga nasab ini penting ya, agar kita mengetahui ya, kebaikan daripada para orang-orang terdahulu daripada kakek-kakek kita. Bukan dalam rangka mengikuti ajarannya yang salah, tapi dalam rangka ketika itu ajarannya salah ya. Tapi kalau ajarannya benar maka kita ikuti ya. Dalam rangka apa? Mengingat kebaikan-kebaikan mereka ya. Dan Abu Bakar ini mempunyai keistimewaan, yaitu orang yang paling mengerti tentang nasabnya kabilah-kabilah. Wa akhbarihim, dan orang yang paling teliti di antara mereka. Wa siyasatihim, dan mereka dan Abu Bakar ini adalah orang yang memiliki siasat ya, dalam hal perdamaian, dalam hal melobi atau dalam hal diplomatik ya. Ini adalah salah satu keutamaan daripada sahabat Abu Bakar ya. Karena kecerdasan beliau mengerti kabilah-kabilah sehingga paham ya siasat ya, paham bagaimana cara bernegosiasi ya. Karena orang itu ya, memang secara fitrah itu akan senang dengan sesuatu yang lebih dekat dengan nasabnya ya. Tapi di dalam Islam ya, itu semua dilebur dengan atas nama seluruh ya, kaum muslimin itu adalah saudara ya. Innamal mu'minuna ikhwatun ya, hanyalah sungguh orang-orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Namun sebelumnya orang itu punya kecenderungan, orang yang dekat dengan nasab ya, maka akan orang lebih peduli ya, akan orang lebih peduli. Wa kanatil arab tulaqibuhu alimu Quraisy. Bahkan orang-orang Arab Quraisy itu memberikan lakop kepada Abu Bakar itu dengan lakop alimu Quraisy, orang yang paling pintar dari kalangan orang-orang Quraisy. Masya Allah. Ini adalah salah satu gelar yang diberikan oleh orang-orang Quraisy terdahulu kepada Abu Bakar, menunjukkan bahwasanya Abu Bakar ini orang terpandang, orang yang dihargai oleh orang-orang Quraisy terdahulu ya. Dan beliau ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjaga Rasul, yaitu apa? Wa harrama ala nafsihil khamra. Dan Abu Bakar ini di waktu jahiliyahnya dulu itu sudah mengharamkan bagi dirinya khamr. Di saat orang-orang Arab jahiliyah itu mengkonsumsi khamr ya. Dan waktu itu syariat pengharaman khamr pun, jangankan syariat pengharaman khamr ya, diutusnya Rasul pun belum ada waktu itu, Abu Bakar sudah mengharamkan bagi dirinya khamr. Ini bentuk kecerdasan beliau. Karena beliau dari dulu, sebelum Muslim pun, sebelum Nabi Muhammad diutus pun, beliau sudah mengharamkan khamr. Ini salah satu
keistimewaan beliau. Walam yashrabha, beliau tidak pernah sedikit pun meminum khamr. Di saat khamr ini menjadi salah satu minuman yang biasa di kalangan para Quraisy terdahulu. Maka ketika kita simak ya, pengharaman khamr itu ada prosesnya, ada tadarrujnya. Ya. Awalnya ya dikatakan adalah tidak boleh dekat ya, dengan sholat ketika kamu lagi mabuk ya. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah dekat dengan sholat dalam keadaan engkau mabuk. Sampai akhirnya dikatakan innahu rijs, itu adalah kotor. Maka diharamkanlah khamr dengan keseluruhan. Ya. Tapi di zaman dulu, walaupun khamr sudah merajalela di kalangan orang-orang Quraisy, namun Masya Allah, Abu Bakar dengan sendirinya mengharamkan pada dirinya khamr. Ini salah satu keistimewaan Abu Bakar. Tsumma kanat lahu fi asrin nubuwah wa ma ba'dah. Maka gampang saja pada zaman kenabian, sampai setelahnya zaman kenabian, sampai beliau jadi Khalifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap dalam keadaan tidak pernah minum khamr. Ya, wa mawaqifu kabiratun. Ini termasuk sesuatu hal yang luar biasa. Fasyahidal hurubah, maka beliau telah menyaksikan banyak peperangan, telah banyak mengikuti banyak peperangan. Wahtamala syadaidah, dan beliau telah menahan bentuk daripada syadaid ya, sesuatu yang berat saat beliau ya bersahabat atau saat beliau menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu mau dibunuh ya, tidak hanya Rasul, bahkan mungkin Abu Bakar juga dibunuh. Dan beliau radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya untuk beliau ya berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau juga adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an untuk ditulis di lauhain ya, ditulis di lauh. Ditulis di, waktu itu belum ada kertas seperti zaman sekarang ini, ditulis di kulit-kulit sehingga terkumpul ya. Karena pada waktu itu ada banyak dari kalangan penghafal Al-Qur'an meninggal, dan atas usulan Umar bin Khattab, kalaulah Al-Qur'an ini tidak ditulis kemudian dikumpulkan, maka dikhawatirkan akan banyak terlupakan dengan banyaknya orang-orang yang meninggal yang syahid dari kalangan penghafal Al-Qur'an. Sehingga orang yang pertama kali menulis dalam kumpulan tulisan sehingga menjadi terkumpul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab. Ya, maka jasa beliau diantaranya yaitu mengumpulkan Al-Qur'an sehingga menjadi tulisan, yang mana tulisan Al-Qur'an tersebut sampai kepada kita, yang itu merupakan jasa yang luar biasa. Sehingga tidak mungkin ya jasa seorang Abu Bakar As-Siddiq ini dilupakan, bahkan sampai dikafirkan, tidak mungkin ya. Kemudian beliau meninggal ya pada hari Selasa di tahun 13 Hijriyah Jumadal Akhirah ya, beliau meninggal di bulan Jumadal Akhirah tahun 13 Hijriyah. Wa kanat khilafatuhu sanataini wa mi'ah yauman, dan beliau memimpin umat Islam pada zaman itu yaitu selama 2 tahun 100 hari. Dan persis beliau meninggal itu sebagaimana umur di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya, karena Abu Bakar As-Siddiq itu beda umurnya dengan Rasul, lebih muda Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Jadi ketika
Rasul meninggal di umur 63 tahun atau 62 tahun, maka beliau pun juga meninggal di umur tersebut. Ya, ini diantara keistimewaan beliau, yaitu umurnya sama dengan umurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat yang lain, ternyata Umar bin Khattab pun meninggal di umur yang sama dengan umurnya Nabi dan umurnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu azan ya? Belum. Kita lanjutkan sedikit tentang mau'idhahnya beliau. Kita masuk di mau'idhah yang pertama, hanya sedikit sebenarnya. Khataba Abu Bakar radhiyallahu anhu an-nasa fahamidallahu wa athna alaihi tsumma qala. Abu Bakar pernah berkhutbah di hadapan para manusia setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, innahu satuftahu lakum asy-Syam. Sesungguhnya akan dibukakan untuk kalian Asy-Syam, yaitu Syam. Padahal Syam pada zaman Abu Bakar itu belum dibuka sepenuhnya, atau bahkan belum dibuka sama sekali. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali perang Mu'tah itu untuk mencoba menghadapi pasukan yang ada di Syam yang saat itu dikuasai oleh Romawi. Namun bisa dikatakan misi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Mu'tah itu tidak berhasil 100%. Ya. Sampai Syam benar-benar dikuasai oleh kaum muslimin itu adalah pada masanya Umar bin Khattab. Namun belum menguasai Romawi Timur secara keseluruhan. Hanya menguasai bagian daripada kekuasaan Romawi Timur, yaitu di Syam. Ya, kita ketahui imperium besar di zaman itu adalah Romawi yang kekuasaannya bisa sampai ke Syam, bahkan sampai ke Mesir. Ya. Dan di sisi timur itu ada imperium besar juga namanya Persia. Itu juga nanti akan dibuka oleh Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab tidak sampai menghilangkan atau membuka sebagaimana nanti di zaman Muhammad Al-Fatih, sehingga Konstantinia bisa dikuasai. Hanya menguasai Syam. Nah, di zaman Abu Bakar itu belum dibukakan Syam. Kemudian beliau mengatakan, fata'tuna ardan rafi'atan haitsu tumatta'una fiha min khubzi wa zait. Maka engkau akan dibukakan dengan dibukanya Syam itu kenikmatan-kenikmatan yang banyak, berupa kenikmatan makanan, roti-roti atau zait, yaitu minyak. Wasatu benalakum biha masajid. Kemudian di situ akan didirikan masjid-masjid. Kemudian beliau berpesan, wa iyyakum an ya'lamallahu annakum innama ta'tunaha talahiyan innama buniyat lidzikri. Dan waspadalah jika engkau diketahui oleh Allah mendatangi masjid bukan untuk sholat, bukan untuk zikir, namun untuk melakukan hal yang sia-sia. Karena masjid itu dibangun untuk zikir, tidak dibangun untuk sesuatu yang sia-sia. Ini adalah salah satu mau'idhah Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya beliau berpesan agar jangan masjid itu dibangun untuk sesuatu hal yang sia-sia, namun dibangun untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat atau dengan mengadakan taklim misalnya, atau lain sebagainya daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bermanfaat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru masuk pada mau'idhah yang pertama, mau'idhahnya Abu Bakar As-Siddiq yang mengingatkan kita bahwasanya masjid itu adalah tempat dibuat zikir dan tidak tempat dibuat untuk suatu hal yang lalai. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Insyaallah
Selanjutnya kita akan satu persatu membahas mau'izahnya Abu Bakar Siddiq ya, yang jumlahnya ya sekian daripada mau'izahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga akidah kita agar tidak disusupi dengan akidah yang menjadikan kita menjauh daripada keimanan yang murni yang dibawa oleh Rasul dan yang disampaikan oleh para sahabat sampai kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita untuk duduk di majelis ilmu dan menjadikan kita ahli surga dengan ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد